Bangun tidur langsung gas 6 langkah agar rumah kinclong di jam 8 pagi. Sebelum lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe, share, dan like ya. Makasih. Dan kita lanjut sekarang. Halo Bu Ibu semua, semoga sehat dan bahagia terus ya. Membuka mata di pagi hari dan langsung disambut pemandangan piring kotor yang menumpuk tinggi itu rasanya lebih berat daripada beban cicilan bulanan ya. Bu, Ibu pasti sering merasa baru saja mau bernapas lega setelah bangun tidur, tapi sisa-sisa pertempuran di dapur semalam sudah memanggil-manggil untuk segera dibereskan. Padahal, menurut sebuah artikel psikologi rumah tangga, kondisi rumah yang berantakan di jam pertama kita bangun bisa memicu hormon stres kortisol yang bikin mood kita berantakan seharian. Masalahnya sekarang tren gaya hidup minimalis menuntut kita untuk selalu tampil sempurna. Sementara kenyataannya, kita cuma manusia biasa yang butuh kopi sebelum bisa berpikir jernih. Itulah kenapa materi 6 langkah agar rumah kinclong ini penting sekali, agar ibu tidak merasa seperti sedang mengejar kereta api yang sudah berangkat saat memulai hari. Secara psikologis, sebenarnya beban terberat ibu rumah tangga itu bukan pada tenaga yang keluar, tapi pada keputusan yang terus-menerus harus diambil, alias decision fatigue. Saat melihat lantai kotor, otak ibu secara otomatis menghitung berapa lama waktu menyapu, di mana letak sapunya, dan apakah nanti anak akan menumpahkan biskuit lagi. Langkah pertama yang paling ampuh adalah langsung rapikan tempat tidur, begitu kaki menyentuh lantai, karena ini adalah kemenangan kecil yang memicu rasa percaya diri. Bayangkan, kalau tempat tidur sudah rapi, setidaknya ada satu sudut di dunia ini yang sudah ibu kendalikan sepenuhnya sebelum kekacauan lain datang melanda. Ruang yang tertata secara visual memberikan sinyal ke otak bahwa segala sesuatunya berada di bawah kendali kita, bukan sebaliknya. Langkah kedua adalah teknik beberes ekspres dengan cara mencuci piring sambil menunggu air jerangan kopi atau teh mendidih di atas kompor. Gunakan waktu 2 atau 3 menit itu untuk membereskan piring sisa semalam agar wastafel kembali plong dan bersih mengkilap. Jangan biarkan wastafel terlihat seperti tempat pemandian massal sendok dan garpu, karena suasana dapur sangat mudah dipengaruhi oleh kondisi area kecil yang sering dianggap sepele ini. Ketika tumpukan piring serta gelas, sendok, dan peralatan masak menumpuk tanpa kendali, dapur akan terasa penuh, sesak, dan melelahkan, bahkan sebelum ibu mulai memasak. Secara tidak sadar, tumpukan cucian itu menjadi pusat energi negatif di dapur ibu, membuat suasana hati cepat turun, dan pekerjaan rumah terasa jauh lebih berat daripada sebenarnya. Padahal, dapur yang rapi bisa memberikan rasa nyaman, ringan, dan tenang setiap kali dimasuki, seperti ada udara segar yang ikut mengalir bersama kebersihannya. Karena itu, kebiasaan beberes teknis secara simultan sangat efektif untuk diterapkan dalam rutinitas harian. Maksudnya bukan membersihkan seluruh rumah sekaligus sampai kelelahan, melainkan membereskan hal-hal kecil secara langsung ketika ada kesempatan. Misalnya setelah memasak langsung bilas wajan, setelah makan langsung cuci gelas, atau sambil menunggu air mendidih, ibu bisa mengelap meja dapur sebentar. Cara sederhana seperti ini jauh lebih ringan dibanding membiarkan semuanya menumpuk, lalu harus dibereskan dalam satu sesi besar yang terasa sangat melelahkan secara fisik maupun mental. Dengan ritme kecil, tetapi konsisten, pekerjaan rumah terasa lebih manusiawi dan tidak menguras tenaga di akhir hari. Wastafel yang bersih juga punya efek psikologis yang sering diremehkan. Sink yang kinclong tanpa tumpukan piring, ibarat wajah yang baru saja memakai skincare mahal, terlihat segar, bersih, bercahaya, dan membuat siapapun yang melihatnya merasa lebih nyaman. Ketika area wastafel bersih, seluruh dapur otomatis tampak lebih terawat, meskipun mungkin masih ada sedikit barang di meja. Hati kita pun ikut merasa lebih tenang, karena mata tidak terus-menerus diserang oleh pemandangan berantakan yang memicu stres kecil setiap saat. Kadang ketenangan di rumah memang lahir dari hal sederhana,
seperti wastafel yang kosong, meja yang kering, dan dapur yang terasa bernapas kembali. Poin ketiga yang harus segera dieksekusi adalah mengembalikan barang-barang yang tersesat di ruang tengah kembali ke tempat asalnya masing-masing. Siapkan satu keranjang kecil untuk menampung mainan anak, remote TV, atau charger HP yang berserakan di atas sofa, agar pemandangan jadi lebih rapi dalam sekejap. Ini adalah langkah teknis penyelamatan visual, supaya kalau tiba-tiba ada kurir paket datang, ibu tidak perlu lari tunggang-langgang menutupi tumpukan kaos kaki. Ruang tamu yang lega membuat sirkulasi udara terasa lebih baik, dan ibu bisa mulai menyiapkan sarapan dengan perasaan yang jauh lebih ringan. Fokuslah pada permukaan meja dan lantai, karena dua area ini adalah penentu apakah rumah terlihat rapi atau seperti baru saja terkena angin puting beliung. Langkah keempat adalah melakukan sapu kilat di area utama saja, yaitu dapur dan ruang makan. Karena dua tempat ini adalah titik kumpul debu sisa aktivitas malam. Tidak perlu sampai ke kolong tempat tidur yang gelap dan penuh rahasia itu. Cukup bagian yang terlihat oleh mata saja agar kaki tidak merasa risih saat berjalan. Kelima, segera nyalakan mesin cuci. Begitu ibu selesai menyiapkan sarapan, agar tugas mencuci baju tidak menumpuk sampai sore hari. Memulai putaran mesin di pagi hari memberikan perasaan bahwa produktivitas ibu sudah berjalan di jalur yang benar tanpa harus bersusah payah. Terakhir, semprotkan sedikit pengharum ruangan atau nyalakan lilin aromaterapi agar suasana rumah terasa seperti lobi hotel bintang 5, meskipun kenyataannya di belakang masih ada jemuran-jemuran yang antre. Kesimpulan dari rutinitas pagi ini adalah bahwa rumah yang kinclong sebenarnya dimulai dari niat untuk tidak terlalu keras pada diri sendiri sejak matahari terbit. Kita seringkali menjadi kritikus paling kejam bagi diri sendiri saat melihat satu sudut saja masih berantakan, padahal banyak hal lain yang sudah berhasil kita selesaikan. Memang terkadang kita merasa gagal jadi ibu rumah tangga teladan hanya karena lantai tidak selalu mengkilap setiap saat, seperti di iklan pembersih lantai. Padahal, rumah yang fungsional jauh lebih penting daripada rumah yang terlihat sempurna tapi penghuninya malah merasa tertekan dan mudah marah. Jadikan langkah-langkah kecil ini sebagai bentuk apresiasi untuk diri ibu sendiri agar tetap sehat secara mental dan fisik. Optimisme harus tetap dijaga, karena hari esok selalu memberikan kesempatan baru untuk mencoba lagi jika hari ini rumah masih terasa sedikit kacau. Ibu adalah penggerak utama di rumah, dan kalau suasana hati ibu bagus, maka seluruh isi rumah juga akan ikut merasakan energi positif yang sama. Jangan biarkan tumpukan cucian mengintimidasi keberanian ibu untuk menikmati secangkir teh hangat di pagi hari yang tenang. Kita semua sedang belajar, dan tidak ada ibu yang benar-benar memiliki semua jawaban atau rumah yang selalu rapi tanpa celah setiap detiknya. Semangat untuk terus berproses, dan mari kita rayakan setiap jengkel serta tawa dalam perjalanan mengurus rumah tangga yang penuh warna ini. Semoga 6 langkah praktis ini bisa membantu ibu untuk memulai hari dengan ledakan energi yang positif dan rumah yang selalu terasa nyaman untuk ditinggali. Demikian, terima kasih sudah dengerin cerita dan curhatku hari ini. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Tetap semangat Bu Ibu semua.